Mau. Siapa yang tidak mau berangkat ibadah haji? Pasti semuanya mau. Tetapi keamanan tidak mengizinkan. 2 tahun Bapak Ibu tidak berangkat. Mulai dari 2020, 2021 karena wabah Covid. Berarti sisi keamanan tidak menjadi kewajiban. Bahkan Indonesia juga Covid. Arab Saudi Covid. Sehingga haji dan umroh sementara ditutup. Kemudian 2022 kembali Saudi membuka haji. Tetapi kemudian dibatasi. Yang umur 65 tahun ke atas tidak boleh berangkat padahal sehat. Saya lihat banyak yang sehat yang 65 tahun ke atas, bahkan yang 65 ke bawah banyak yang sakit. Ya walaupun sakit karena memenuhi kriteria di bawah 65 berangkat. Di sini ada yang istrinya berangkat, suaminya 2022. Yang tahun ini Alia, ada yang suaminya berangkat 22, istrinya tidak. Istrinya sekarang Alia. Nah, itulah haji. Tapi pada tahun 2023 Saudi menerima secara total dari batas kuota, bahkan lebih. Sehingga Bapak Ibu tahun ini insya Allah akan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Haji itu harus diiringi dengan sabar. Betul ya Bapak Ibu ya? Sabar sejak nunggu koper. Koper udah keterima? Udah. Sabar masukin barang ke koper. Sudah? Ada yang belum dapat bungkusnya. Sabar menanti sampai dapat bungkusnya. Betul Bu? Sudah dibungkus, sabar juga diantrikan ke bawah. Ya, sabar juga saat di airport. Sabar juga saat di Jeddah. Jadi penuh dengan kesabaran. Maksudnya apa, Ustaz? Ya mungkin kopernya kececer-cecer 1 2 3. Sabar, pasti tidak hilang. Jadi dari urusan koper saja harus sabar. Sabar nahan belanja sampai Mekah. Ya, karena 4 hari kita fokus ibadah dulu. Jadi fokuskan untuk ibadah. Dan terus sampai manasik haji ini dilaksanakan, sampai saat kepulangan, bahkan sampai saat berada di rumah harus sabar tetap. Sabar menerima tamu padahal kita ngantuk. Terus sabar pergi ke Tanah Abang, tetangga sebelah belum dikirim 2 oleh-olehnya. Papa keingetan mama karena tahun kemarin dia juga masih ke mama. Berangkat lagi ke Tanah Abang. Sabar. Sabar menanti acara juga hari ini sabar. Sabar ngantri makan tadi. Sabar. Pokoknya sabar. Sehingga orang yang sabar itu pantas dicintai oleh Allah. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Dan salah satu bekal haji itu termasuk sabar. Ya Bu ya? Termasuk sabar yang akan menentukan membawa kita menjadi haji yang mabrur. Tadi ada yang nanya, kenapa Ustaz Rahmat jadi di bis 1? Karena kemarin waktu di Bogor di bis 2. Ya sabar, saya pakai sal merah juga sekarang. Harusnya kan kuning saya. Tuh, yang sama-sama merah. Tapi insya Allah kita milih semua kan, satu untuk semua untuk satu. Baik saya, baik Ustaz Dadan, baik Pak Jerudi, baik Ustaz Dede, baik kru. Satu untuk semua untuk. Mentang-mentang saya di bis 1, bis 2 lewat kagak ditanya. Enggak lah, Bu. Ya, malah ibu ajak Ustaz antar saya mau ke toko sebelah gitu. Insya Allah saya antar ya. Sabar. Sabar mengikuti acara hari ini, sabar. Sabar berangkat ke airport, sabar.
Sampai di airport juga perlu kesabaran karena komitmen kita akan pakai ihram di mana? Di Soekarno Hatta. Ikutin saya Ustaz Dadan ya dan kru nanti di mana khususnya bapak-bapak memakai kain ihram. Ini sudah menjadi kesepakatan. Sabar pakai ihram juga karena tidak di rumah, tidak di hotel ya, di tempat umum. Jadi harus sabar, Pak. Selesai pakai ihram juga harus tetap sabar. Ya, Bu ya. Antri untuk masuk ke pesawat. Saat di ruang tunggu pesawat juga masih sabar. Saat di pesawat juga masih sabar. Turun dari pesawat, sabar. Di airport Jeddah yang terbaru juga sabar. Naik bis menuju Mekah, sabar. Sampai hotel di Mekah, sabar. Saat kita tawaf, sa'i, tahlul, umroh, tamattu juga sabar. Bahkan ada ibu-ibu dimungkinkan mungkin datang bulan juga nih. Ya, pas mau berangkat datang bulan umpamanya. Pas sampai Jeddah datang bulan. Sabar, Bu. Sabarnya bagaimana? Kata hukum, sunnah-sunnah umrohnya tetap dilaksanakan. Niat umrohnya tetap diikut. Pakai ihramnya tetap. Larangan ihram tetap dijaga. Cuma pas tawaf, sa'i, tahallul tidak. Tawaf tidak sa'i. Sabarnya di mana? Nunggu sampai masa suci datang kembali. Apakah setelah datang suci, bersuci, kemudian hilang sabarnya? Tetap harus sabar. Yang sabar ya ibunya, lebih-lebih pembimbingnya. Karena udah nganter tawaf bapak ibu harus nganter lagi tawaf yang baru selesai suci. Dan nanti kita home pimpah antara 3 ustaz siapa yang nganter? Ya, home pimpah alaikum gambreng. Saya yang harus nganter. Siap nganter ibu untuk tawaf sa'i. Tahu, tepuk tangan dong. Nah, cakep kan? Ibu jangan sungkan-sungkan. Kalau yang datang bulan, konfirmasi ke tim ibadah, ya, tawaf sa'inya tertunda, tapi pas suci kami diantara 3 atau saya juga siap mengantar ibu tawaf sa'i tahallul. Tapi syarat saya minta ditemenin suaminya. Ya. Suaminya cukup tawafnya saja, kan lumayan tawaf sunnah. Sa'inya nggak usah, ya biar kita. Tapi percaya jangan ada dusta di antara kita ya. Saya tidak akan berbuat apa-apa kecuali mengantar sa'i. Kalau bapak aku temenin juga sama suaminya sa'i ya. Ya Bu ya. Bagaimana kalau mau haji juga datang bulan tetap niat haji, tetap wukuf, tetap mabit, tetap jumroh aqabah, cuma tawaf ifadohnya, sa'i tahallulnya tertunda dulu. Udah mau pulang ke Jeddah, masih datang bulan juga, wukuf sudah, mabit sudah, jumroh sudah, tawaf ifadoh belum. Sah nggak hajinya? Baru separoh, ya. Maka kalau sehari besoknya mau pulang ibu suci, lapor juga ke kita. Kita siap ngantar untuk tawaf, ifadah, sa'i, tahallul, ya, sehingga ibu yang datang bulan tetap berhaji. Bagaimana kalau sudah mau ke pesawat, masih datang bulan saja? Masih ada pendapat ulama Imam Ibnu Qayyim, tetap tawaf, tetap sa'i. Kemudian ibu dengan biasa ibu kalau datang bulan pakai apa ya? Kalau bahasa Sunda mah dicocok kunaon wae heula we cenah kitu nya. Berwe tawaf bersa'i tetap ibu tidak akan ibu ditinggalkan untuk tidak tawaf dan sa'i ifadah. Inilah kewajiban tim ibadah. Di Madinah bagaimana nanti? Orang lain arba'in 40 waktu ya, bukan 40 waktu mulai dari duhur dihitung sampai 40 kali sholat di Masjid Nabawi, itu namanya arba'in. Walaupun sunnah tapi pahalanya besar. Ada yang bilang hadisnya dhaif, tetapi hadis dhaif kata Imam Nawawi boleh diamalkan untuk fadhilul amal. Gak usah lihat dhaif atau apapunnya lah Bu. Kesempatan di Madinah 1000 lebih baik di luar masjid, kecuali Masjidil Haram 100.000 kita untuk sholat 40 waktu. Bapak sakit, gak bisa ke masjid, gak usah riskan.
Allah tidak akan menghilangkan keberkahan Madinah karena sebab sakit. Ibu datang bulan, gak bisa ke Masjid Nabawi untuk arba'in, gak usah riskan, gak usah khawatir, tidak akan menghilangkan keutamaan Madinah. Cuma kalau perasaan gak utama gimana ya wajar-wajar aja Bu ya. 2 tahun menunggu, kemudian datang bulan, 2 tahun menunggu, kemudian di Madinah gak usah. Siapa yang memberikan ujian itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada sabar. Sabar datang bulannya, sabar sakitnya, pokoknya sabar. Ini yang akan mengantarkan kepada kemakburan haji. Jadi sabar tidak ada berhentinya kecuali kita mati, Pak. Ya, sabar tidak di dalam haji, di semua lini kehidupan juga sabar. Bahkan mau sholat juga sabar. Tadi dari aula sini ke basement bawah 2 eskalator sabar. Sampai masjid malah wudunya juga ke bawah lagi kan. Sabar gitu ya. Pokoknya sabar untuk melaksanakan sholat. Tadi jamaah sudah Bapak Ibu? Ada Ustaz saya mau jamaah katanya gak mau qasar, silahkan. Duhur 4, asar 4, mangga. Saya mau diqasar, Allah ngasih keringanan, katanya kalau nggak diambil keringanan orang sombong. Mangga. Nanti di airport maghrib isya kita jamaah takdim lagi ya Pak ya. Yang sempet alhamdulillah, yang nggak sempet masih bisa di atas pesawat. Asalkan sudah berwudu di bawah. Lupa nggak wudu, ya sabar tayamum di pesawat. Apa susahnya ya? Jadi sabar. Sholat di atas pesawat supaya kita tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat. Karena hati-hati akan masuk Madinah akan berbeda waktu, gitu ya. Kemana arah kiblatnya Ustaz kalau di pesawat? Kemana aja pesawat itu melaju. Kawetannya kiblatnya wetan, kakulonnya kiblatnya kulon, ka selatan kiblatnya selatan, utara kiblatnya utara. Boleh nggak? Boleh dalam perjalanan mah, harus Bu. Tapi kalau di masjid sendiri sengaja orang lain ke kiblat dia ke belakang. Kiblat batal salatnya itu. Nggak boleh. Dan di pesawat sambil duduk. Ya, karena pernah ada orang yang sholat sambil berdiri. Mentang-mentang ingin sempurna, akhirnya di kamarnya pramugari tutup gorden Pak sholat. Ya, pas mau sujud malah ngejong-jolong ke depan gitu kan. Pesawat kebetulan turun. Ya resiko sendiri, Allah ngasih keringanan sambil duduk ya. Bahkan ada rombongan saya pakai ihramnya di pesawat katanya, silakan aja. Sebelum ke Tanim pakai ihram silakan. Tapi kalau alia wisata di pesawat semuanya 200 orang saya nggak bisa ngebayangin Pak. Pak Ciwon, saya dulu kan saya udah tua, yang muda dulu kan saya pembimbing harus pakai ihram lebih duluan. Riweuh di airport tenang ya. Nanti pas di alam-alam kita niat umroh. Hati-hati yang masih pakai celana dalam oblong sebelum di alam-alam buka. Ya, buka. Karena kalau sudah niat umroh itu masih dipakai kena dam 1 ekor kambing keluar. Jadi dam itu bukan tamatu aja, melanggar larangan ihram juga kena dam. Supaya Bapak khususnya tidak kena dam, maka saya akan amati betul sebelum yalam-lam. Bapak pakai CD, buka. Bapak pakai kaos, buka. Alhamdulillah Ustaz Jejen sudah bawa alat yang dari airport tuh yang bunyi. Nanti diperiksa. Ya, takutnya masih pakai. Kalau bunyi berarti masih pakai. Buka pokoknya ya. Daripada kambing. Ya Pak ya. Jadi niat labbaik Allahumma hajjah juga sabar. Sampai internasional aja. Pokoknya sabar gak ada putus. Bahkan sholat sendiri harus sabar. Wudu juga harus sabar. Ibu melayani suami sabar walaupun sinetron lagi rame-ramenya ya, Mercedes dihianati Adam Jordan umpama itu. Sayang banget kalau ditinggalin ceritanya nih. Suami pulang dari kantor, sabar, harus kewajiban melayani suami. Contoh. Jadi sabar nggak ada batas Pak. Finalnya sabar ya kalau kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka sabar akan membawa kepada kita
kelancaran, kemudahan, bahkan kemakmuran haji. Saya bukan karena tahu, tapi saya pengalaman saja, Pak. Orang yang gak sabar itu bakal diuji terus. Ya, marah-marah. Pas musim jarah Madinah juga telat. Ya, bahkan kita udah sabar menanti, malah yang disabarinya marah. Kenapa saya ditinggalin? Nah, saya juga ngadepin jamaah begitu harus sabar juga ya. Karena pembimbing jangan marah dilawan marah. Gitu ya. Tapi yakinlah jamaah yang alia tahun ini mah the best semua kalau lihat wajahnya tuh. Makanya wajah nggak sabar-sabar naik pesawat. Cukup. Nah, karena kata panitia cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.